Hai, jumpa lagi dengan channel Gerbong Mistis. Bagaimana kabar Anda saat ini? Baik bukan? Sebelum kita memasuki cerita lebih lanjut, mohon dukung channel Gerbong Mistis dengan cara subscribe, like, share, dan komentar Anda agar channel Gerbong Mistis semakin berkembang. Apabila Anda ingin bergabung dan berbagi pengalaman horor Anda, silahkan kirim cerita Anda melalui email gerbongmistis02@gmail.com. Rekam cerita Anda atau gunakan teks. Terima kasih, tetap bersama Gerbong Mistis. Selamat menyaksikan. Cerita horor kali ini datang dari salah seorang yang bernama Pak Warto, warga desa Mengandung Sari, profesi sebagai seorang tukang becak. Umur Pak Warto 57 tahun. Beliau menggeluti profesi tukang becak sudah selama kurang lebih 15 tahun. Pengalaman horor ini pertama kali dalam hidup Pak Warto serasa seperti mimpi. Mari kita ke topik ceritanya. Pagi itu jam 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Pak Warto seperti biasa menggayuh becaknya untuk di pangkalan becak. Sampai di sana teman-teman Pak Warto sudah datang. Seperti biasa, mereka selalu berbagi rezeki dengan cara bergantian cara menariknya. 5 teman Pak Warto selalu mendahulukan beliau untuk menarik, karena Pak Warto lah yang terlama mangkal di pangkalan becak tersebut. Bahasa istilahnya seniornya. Belum lama Pak Warto memangkalkan becaknya, penumpang pun datang, dan teman-teman menyuruh Pak Warto duluan menarik. Pak Warto lalu menghantarkan penumpangnya, lalu beliau kembali lagi ke pangkalan. Begitu juga dengan 4 teman lain, bersamaan menarik, tinggal 1 becak yang belum menarik. Waktu istirahat pun tiba, dan Pak Warto makan siang bersama teman-temannya. Lalu datanglah penumpang, kemudian 1 becak yang belum membawa penumpang berangkat menghantarkan penumpangnya. Hari pun mulai memasuki sore. Teman-teman Pak Warto mulai pulang. Pak Warto memutuskan untuk menunggu penumpang karena Pak Warto pada hari itu masih butuh uang untuk membayar sekolah anaknya. Hari pun larut, malam pun datang, namun belum juga Pak Warto mendapatkan penumpang lagi. Lalu Pak Warto memutuskan untuk pulang saja karena hari sudah malam. Saat Pak Warto menuju arah pulang, ada 2 orang yang menghadang Pak Warto, yaitu seorang ibu dan putranya. Seorang ibu itu berkata, "Pak, becak Pak." "Oh iya Bu, mari." "Mau kemana?" "Mau pulang Pak." "Rumahnya mana Bu?" Ibu itu menjawab dengan perkataan yang cukup membingungkan Pak Warto. "Mau ke sana." Dalam hati Pak Warto, ke sana di mana? Tiba-tiba ibu itu menjawab, "Ke sana loh Pak, nanti saya tunjukkan jalannya." Sepanjang jalan Pak Warto bertanya-tanya sebenarnya arah tujuannya kemana. Lalu ibu itu menjawab dan menunjukkan jalannya. Perjalanan cukup jauh. Pak Warto sedikit berpikir apakah ibu ini orang gila. Dengan sedikit ragu-ragu Pak Warto menggayuh becaknya. Setelah sekian lama menggayuh, ibu itu berkata, "Pak, berhenti di gang depan ya." "Oh iya Bu."
Akhirnya Pak Warto tak lagi bertanya-tanya tentang tujuan ibu itu. Setelah sampai di gang, Pak Warto dibikin bingung dengan ibu itu. Ibu itu membayar Pak Warto dengan sekeping emas dan permen. Ini Pak Warto bingung mau bertanya pada ibu itu, tapi merasa tidak enak. Dalam hatinya, kok bayarnya pakai emas sama permen? Ibu itu lantas menjawab, "Saya hanya punya itu Pak." "Oh iya Bu, gak apa-apa. Yang penting ibu dan anak ibu bisa sampai tujuan." "Iya Pak, terima kasih ya Pak." "Iya sama-sama." Lalu ibu itu berjalan ke gang itu. Lalu Pak Warto memutarkan becaknya. Dan dia baru sadar kalau jalan itu adalah jalan paling ujung, alias buntu. Dan gang itu adalah gang menuju ke kuburan. Kemudian Pak Warto menengok ke arah ibu dan anak itu, namun tiba-tiba ibu dan anak itu tidak ada. Pak Warto lalu bergegas pulang menggayuh becaknya dengan kencang karena Pak Warto cukup ketakutan. Sesampai di rumah, Pak Warto melihat kepingan emas dan permen itu kembali. Anehnya kepingan emas itu masih ada dan permennya. Kalau itu tadi makhluk gaib, kenapa bisa memberi saya kepingan emas dan sebuah permen? Kalau mereka manusia, lantas kenapa ia pulangnya ke arah kuburan? Sedang di sana tidak ada pemukiman. Kalaupun mereka mau berziarah, kenapa harus malam? Dan mereka juga berkata kalau mau pulang. Sampai saat ini Pak Warto tidak habis berpikir dengan kejadian itu. Karena Pak Warto takut dengan emas permen itu dan permen itu. Beliau menyimpan kepingan emas dan permen itu pada sebuah kotak sampai saat ini, dan ditunjukkan kepada saya sebagai buktinya. Setelah saya melihat memang ada sebuah kepingan emas sebesar kancing baju, namun agak besar dikit, dan satu buah permen hitam yang berbungkus kertas warna putih. Anehnya permen itu tidak berbau. Saya disuruh mencicipi permen itu sama Pak Warto. Saya bilang, "Wah, enggak mau Pak," jawab saya sambil senyum. Demikianlah cerita dari Pak Warto tentang pengalaman horornya. Saya sendiri pun juga tak habis pikir kira-kira apa maksud dan tujuan ibu dan anak itu. Sudahlah, cerita ini cukup sampai di sini. Semoga cerita ini dapat memberikan wawasan sekaligus hiburan untuk Anda semua. Tetap jaga hati dan pikiran Anda. Mohon perlindungan kepada Allah agar senantiasa diberikan perlindungan dan dijauhkan dari segala gangguan dan mara bahaya. Tetap saksikan channel Gerbong Mistis. Nantikan cerita horor selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komentar Anda. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda nanti tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Gerbong Mistis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.